Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Alan Riansa dan teman saya Saya Franz Davidson Mangapul Nababan. Saya Jelita Firdaus Sakinah. akan menjelaskan mengenai materi trade-off between modulation and coding dari komunikasi digital. Pembahasannya ada 5. Yang pertama ada bandwidth, efisiensi. Yang kedua ada bit error, probability. Yang ketiga ada limitation. Yang keempat ada uncoded system. Dan yang kelima ada coded system. Untuk yang pertama, bandwidth efisiensi. Ya, di sini artinya adalah efisiensi bandwidth mengacu pada tingkat informasi yang dapat ditransmisikan melalui bandwidth yang diberikan dalam sistem komunikasi tertentu. Jadi efisien bandwidth merupakan ukuran dari seberapa efisien spektrum frekuensi yang terbatas dapat dimanfaatkan oleh protokol physical layer atau protokol saluran akses. Bandwidth efisiensi terdiri dari MRE transmission, terus ada bandwidth limited system, terus yang ketiga ada power limited system. Selanjutnya ada MRE transmission. Transisi MRE merupakan tipe modulasi digital yang mentransmisikan 2 atau lebih bit sehingga mengurangi channel bandwidth. Oleh karena itu, teknik ini merupakan bandwidth efisiensi. Yang dimaksud adalah meningkatkan efisiensi dari si bandwidth tersebut. Terdapat beberapa teknik modulasi MRE yang berbeda, yaitu MRE ASK, MRE PSK, dan MRE FSK. Beberapa teknik tersebut memodulasi salah satu parameter sinyal carrier seperti amplitudo, fasa, dan frekuensi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada bandwidth limited system, yaitu suatu sinyal dikatakan bandwidth limited ketika amplitudo dari spektrumnya menjadi 0 setiap kali frekuensinya melewati batas yang diizinkan. Dalam komunikasi data, sinyal yang akan ditransmisikan memiliki jumlah tak terbatas dalam Fourier transformnya. Namun, ketika sinyal tersebut perlu ditransmisikan melalui saluran bandwidth tetap, maka dibutuhkan bandwidth limited system. Membatasi atau melimitasi bandwidth sinyal akan membatasi kecepatan data atau data rate, bahkan jika salurannya sempurna dan memiliki sedikit noise. Maka solusinya adalah dengan menggunakan skema pengkodean dengan level tegangan yang berbeda. Next. Kemudian selanjutnya ada power limited system. Pada saluran power limited performance, sistem yang diinginkan diperoleh dengan daya atau power sekecil mungkin. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan kontrol error standar yang meningkatkan efisiensi daya atau power dengan menambahkan bit ekstra ke urutan simbol yang ditransmisikan. Prosedur ini membutuhkan modulator untuk beroperasi pada kecepatan data yang lebih tinggi dan karenanya membutuhkan bandwidth yang lebih besar. Contohnya pada bandwidth komunikasi luar angkasa dengan modulasi MRI FSK. Next. Power dan bandwidth limited system. Terdapat 2 daya komunikasi utama, yaitu transmisi power dan saluran bandwidth. Dalam sistem komunikasi, salah satu sumber daya tersebut berharga dari yang lainnya, sehingga dapat diklasifikasikan. Yang pertama, power limited system, yaitu menghemat daya atau power dengan mengorbankan bandwidth, contohnya menggunakan skema pengkodean. Kemudian yang kedua ada bandwidth limited system, yaitu menghemat bandwidth dengan mengorbankan daya atau power, contohnya menggunakan skema modulasi efisien. Kemudian yang kedua ada bit error probability. Di sini ada grafik untuk MPSK dan MFSK. Kurva serupa dapat ditemukan untuk demodulasi non-koheren. Jika kode kontrol kesalahan digunakan, kurva yang berbeda harus digunakan, tergantung pada skema encoding dan code rate. Dalam peningkatan efisiensi bandwidth, menghasilkan peningkatan probabilitas kesalahan. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada limitation yang mencakup beberapa hal. Dalam mendesain digital communication system dibatasi oleh pertama ada persyaratan bandwidth minimal teoritis Nyquist
kapasitas teorema Shannon atau Shannon limit. Ketiga ada peraturan pemerintah, keempat ada keterbatasan teknologi, kelima ada persyaratan sistem lainnya, contohnya orbit satelit. Rata-rata minimum Nyquist dalam pemrosesan sinyal, tingkatan Nyquist 2 kali bandwidth dari fungsi band limited atau saluran band limited. Ada 2 keadaan, yaitu yang pertama, sebagai batasan bawah untuk sample rate, sampling sinyal bebas jangan dikelirukan dengan frekuensi Nyquist, yaitu separuh laju sampling dari sebuah sistem waktu diskrit. Yang kedua, sebagai batas atas untuk tingkat simbol dari saluran baseband terbatas. Bandwidth seperti saluran passband dan frekuensi radio terbatas atau pembagian frekuensi division multiplex. Teoretis Nyquist. Bandwidth minimum teoretis yang diperlukan untuk transmisi pita dasar simbol per detik adalah RS per 2 Hz. Nah, di sini ada 2 pembagian, ada H dalam kurung F dan HT sense T per T besar. Nah, yang HF-nya ini contoh sebelah kiri agak lebih bergaris dan datar, sedangkan yang HT dia lebih bergelombang. Shannon limit. Teorema Shannon membatasi kecepatan data transmisi, bukan pada probabilitas kesalahan. Secara teoritis, mungkin untuk mengirimkan informasi RB pada tingkat berapapun selama RB lebih kecil dari C dengan probabilitas kesalahan kecil yang sembarang dengan menggunakan skema pengkodean yang cukup rumit. Untuk tingkat informasi RB lebih besar C, tidak mungkin menemukan kode yang dapat mencapai probabilitas kesalahan kecil sembarang. Selanjutnya ada encode system. Goal atau tujuan encode system antara lain 1. Probabilitas kesalahan bit pada output modulator harus memenuhi persyaratan kesalahan sistem. Yang kedua, bandwidth transmisi tidak boleh melebihi bandwidth saluran yang tersedia. Code system. Di sini ada goal dari code system. Terdiri dari 3. Yang pertama ada probabilitas kesalahan bit pada output decoder harus memenuhi persyaratan kesalahan sistem. Yang kedua, tingkatan code tidak boleh memperluas bandwidth transmisi yang diperlukan di luar bandwidth saluran yang tersedia. Yang ketiga, ada code harus sesederhana atau sesimpel mungkin. Umumnya, semakin pendek code-nya, semakin sederhana implementasinya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih dari presentasi kami. Sebelumnya kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.